Oke, izin. Bismillahirrahmanirrahim. Izin berbagi dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang kakak-kakak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Oke. Bagaimana nih kabarnya hari ini? Baik Kak. Baik, Kak. Alhamdulillah baik. Alhamdulillah Kak Andi, baik. Kak Putra, Kak Yadi, Kak Angel, Kak Linda, dan Kak Siti Rizky ya Kak ya. Oke, baik kakak-kakak izin berbagi. Kegiatan kita hari ini masuk pada tatap maya yang kelima, yaitu mengenai masih di modul 1.1 ya kakak-kakak ya. Jadi kita kegiatan hari ini yaitu merefleksi kegiatan yaitu pada modul 1.1 refleksi untuk perubahan paradigma diri guru PJOK. Masih bersama Ulun yaitu Weni Aditya, dan kegiatan kita hari ini dikuatkan pemahaman yang kedua dengan waktu durasinya 1 JP yaitu 45 menit saja ya Kak ya. Oke, baik, sebelum lanjut tadi Ulun berbagi sudah PowerPoint kita. Izin Ulun menyampaikan kesepakatan kelas kita hari ini, yaitu yang pertama menyalakan kamera, kemudian mematikan mikrofon, hadir seutuhnya, menghargai waktu bersama, memaksimalkan fitur chat, klik raise hand sebelum bertanya, dan juga semoga tidak terjadi gangguan ya kakak ya. Terkait tentang kegiatan kita, izin ya kak ya, jika terkendala untuk masuk, misalnya kakak-kakak ada kegiatan yang memang tidak bisa ditinggalkan, silakan kasih tahu dulu, akan tetapi diusahakan tetap masuk Zoom walaupun tidak ikut beraktivitas atau tidak aktif di dalam kegiatan. Setidaknya di dalam rekaman jumlah kita akan tetap sama ya Kak ya, dan agar bisa diabsen. Nah, jika tidak termasuk di dalam Zoom, otomatis tidak bisa mengabsen Buan Pian akan berhadir di dalam kegiatan ini. Karena nanti akan terbaca di video pembelajaran kita. Izin ya Kak ya. Jadi sekali lagi jika memang terkendala untuk mengikuti secara aktif, silahkan saja masuk lewat HP dan tidak ikut berkegiatan, akan tetapi tetap masuk dalam rekaman. Oke, lanjut. Baik. Adapun tujuan kegiatan kita hari ini yaitu tujuan secara luas memfasilitasi pembelajaran PJOK yang berpusat pada murid secara efektif, bermakna, menyenangkan, dan refleksif. Kemudian capaian akhir pelatihan kita nantinya, kakak-kakak mampu bersikap reflektif dalam melaksanakan profesinya sebagai guru PJOK sehari-hari. Nah, ini nanti untuk kedepannya ya Kak ya. Nah, kemudian selanjutnya tujuan dan capaian pembelajaran khusus dari modul yang kita pelajari dari titik 1.1 yaitu setelah menyelesaikan modul refleksi untuk paradigma perubahan diri guru PJOK, kakak-kakak diharapkan nanti mampu memahami konsep dan pentingnya melakukan refleksi dan hubungannya dengan kepribadian pada keberpihakan pada murid. Dan yang kedua adalah mengimplementasikan menulis refleksi menggunakan model refleksi yang ada. Nah, jadi pada tahapan ini kita akan melakukan kegiatan merefleksi terkait tentang modul yang sudah kakak pelajari di modul 1.1 yaitu paradigma guru perubahan pada diri guru PJOK, dan tentunya juga kita akan menganalisis terhadap refleksi yang sudah kakak buat, baik itu refleksi 1.1, refleksi 1.2 pemetaan aset, dan refleksi 1.3 yaitu tentang berdiferensiasi. Nah, terkait dengan penulisan refleksi, ini nantinya diharapkan kakak-kakak tidak hanya sebatas dalam melaksanakan kegiatan PKG ini saja ya Kak ya, akan tetapi kegiatan refleksi ini bisa kakak jadikan untuk menjadi suatu pembiasaan kakak setelah nantinya melakukan kegiatan pembelajaran. Nah, jadi dengan beberapa model yang sudah kita pelajari, yaitu ada 2 yang dipelajari dalam modul, sisanya ada modul segitiga restitusi dan yang lain ada di dalam LMS. Silahkan kakak gunakan untuk membuat refleksi secara tertulis dalam nantinya setelah pelaksanaan proses pembelajaran yang kakak lakukan. Kenapa perlu dilakukan? Itu tadi, refleksi dilakukan untuk penilaian diri kakak sendiri dan juga penilaian proses pembelajaran yang sudah kakak lakukan. Apakah sudah membaik ataukah masih di jalan di tempat atau hanya saja sebatas penilaian diri kakak sendiri. Oke, baik kakak. Nah, kemudian selanjutnya kegiatan refleksi ini kita nanti akan menganalisis setiap refleksi yang kakak buat ya kak ya. Oke, kita lanjut pada tahap berikutnya. Nah, di sini
Halo kakak-kakak, tujuan dari sesi kita kali ini adalah peserta dapat menganalisis tulisan refleksi yang sudah dilakukan selama ini. Jadi kegiatan kita hari ini 45 menit adalah menganalisis tentang refleksi yang sudah kakak buat. Jadi nanti kita berbagi ya, misalnya nih refleksinya Kak Yadi yang sudah kakak buat menurut Kak Yadi itu kakak selalu melakukan refleksi menurut Bortun misalnya. Atau Kak Yadi sering melakukan setelah beberapa kali melakukan refleksi ini menggunakan GIPS karena lebih banyak detail yang harus dipelajari misalnya. Silahkan nanti kita belajar kita menganalisis sendiri penulisan refleksi apa yang lebih nyaman dan lebih kakak gunakan. Oke, lanjut. Nah, agenda kita hari ini yaitu analisis tulisan refleksi, kemudian berbagi hasil analisis. Nah, ini tadi ya Kak ya, jadi 2 kegiatan ini yang kita lakukan selama 45 menit dalam kegiatan tatap maya kali ini. Selanjutnya, analisis tulisan refleksi. Nah, dalam analisis kegiatan refleksi ini, tentunya kita mengharapkan ada perbaikan dari setiap refleksi ya Kak ya, tapi setidaknya dari 2 yang kita pelajari yaitu baik GIPS dan Bortun, kakak-kakak sudah dapat melakukannya atau mempraktekkannya dalam penulisan refleksi di kegiatan penyelesaian tugas di LMS. Nah, terkait tentang ini ada yang mau berbagi nggak penulisan refleksi yang mana sih yang sering kakak lakukan? Siapa yang mau berbagi untuk kegiatan analisis tulisan refleksi? Nah, boleh mau ditampilkan atau boleh nanti mau berbagi bicara saja. Kak Yadi? Dari yang beberapa ulun lihat sudah, kalau saya lihat nih, Kak Haryadi Putra lebih sering menggunakan Canva ya Kak Haryadi Putra. Kak Andi Atma, kemudian Kak Nurhalis juga ulun lihat Kak Angel. Kalau Kak Yadi masih di Word ya Kak ya? Ya, nah nanti itu silahkan kakak maunya seperti apa, silahkan tergantung kenyamanan dan kemudahan kakak dalam melaksanakannya. Kalau misalnya mau detail secara di Google Doc juga boleh. Kalau misalnya mau kanvas seperti Kak Haryadi, Kak Andi Atma, yang lain boleh silahkan. Nah, kemudian tulisan tersebut apakah sudah sesuai dengan refleksi, sesuai dengan 2 bentuk refleksi yang kita pelajari, baik itu GIPS ataupun Bortun. Nah, oke izin untuk Kak Haryadi Putra atau Kak Yadi nih yang berbagi refleksi yang sudah dilakukan. Kak Haryadi sama Kak Nuryadi ya. Silakan Kak Haryadi dulu berbagi refleksi yang sudah kakak lakukan. Silahkan tampilkan, kemudian nanti Kak Nuryadi ya Kak ya, ulun izin stop, silahkan Kak Haryadi Putra untuk berbagi tampilan refleksi yang sudah dilakukan. Oke, karena kita ada 8 orang, kayaknya sempat ya berbagi masing-masing refleksi yang sudah ditampilkan dari Kak Haryadi, baru nanti lanjut ke Kak Nuryadi, sambung ke Kak Andi Atma Ansari, kemudian Kak Angel, Kak Rauda, Kak Nurhalis Hasmi, dan terakhir Kak Siti Rizky Amelia. Silakan Kak Haryadi Putra. Salah satu refleksi saja Kak, mau refleksi 1.1 atau 1.2 silahkan. Oke, sebentar Bu. Oke, silahkan. Izin, apakah sudah terlihat jelas? Tadi terlihat, sekarang hilang Kak. Capek Kak, capek. Tunggu. Share. Apakah sudah terlihat jelas? Oke, terlihat Kak. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang kakak-kakak. Izin. Hari ini ulun
akan membacakan, menjelaskan apa tugas di praktek atau di deskripsi Kak Angel, fasilitator. mohon untuk matikan suaranya dulu. Fasilitator menjelaskan materi tentang framework dan model-model serta penerapannya. Peserta PKG mengikuti, mendengarkan sambil memahami apa yang disampaikan oleh fasilitator. Peserta PKG diarahkan untuk membuat refleksi dengan pertanyaan pemantik. Adapun khusus saya belum mengerti sampai ada peserta lain yang diarahkan fasilitator untuk membagikan layar. Nah, yang kemarin itu setelah Kayadi men-share, jadi baru saya ada sedikit mengerti. Nah, kemudian perasaan setelah mengikuti, saya merasa senang karena jelas ini pengetahuan baru bagi saya. Ternyata refleksi itu ada frame dan model-modelnya. Tentunya ini jadi wawasan dan pengetahuan yang baik bagi saya tentunya dan peserta PKG yang lain. Evaluasi pembelajaran berjalan lancar, namun bagi saya belum sepenuhnya memahami apa itu framework dan model-model refleksi. Pada saat ada salah satu peserta membagikan layar, hasil tugas yang dikerjakan nanti, barulah saya mulai mengerti dan mencoba mengerjakannya. Evaluasi analisis. Adapun bagi saya pada awalnya refleksi itu hanya mengingat kembali apa yang sudah dikerjakan. Sudah benar atau tidak yang kita kerjakan, bagaimana cara agar bisa lebih baik lagi. Dan ternyata setelah melakukan pembelajaran dengan fasilitator, kita dapat mengetahui cara refleksi pembelajaran dengan baik, yaitu ada framework serta model-model refleksinya, yaitu pakai Barton sama model GIF. Kesimpulan, tentunya ini menjadi tambahan ilmu yang sangat penting bagi saya, bagaimana caranya refleksi dengan baik, yaitu dengan framework dan serta menggunakan berbagai model refleksi dalam pembelajaran yang efektif dan efisien yang tentunya nantinya akan berpusat pada peserta didik. Adapun rencana tindak lanjut adalah setelah saya mempelajari dan memahami materi, tentunya saya akan berusaha mencoba menerapkan refleksi pembelajaran sesuai dengan framework serta model-model refleksi yang sudah dipelajari tadi. Nantinya agar dapat membantu menjadi guru PJOK yang lebih efektif dalam memberikan pengalaman belajar yang bermakna serta berpusat kepada peserta didik. Adapun catatan selama mengerjakan refleksi hari ini, saya mencoba memahami dan mengerjakan semampu saya sesuai dengan panduan yang diberikan oleh fasilitator maupun LMS. Terima kasih banyak. Oke, terima kasih banyak Kak Hadi Putra sudah berbagi. Tadi itu masih penulisannya di dalam Word Kak ya. Iya Kak. Tugas nih silakan Kakak maunya yang bentuknya seperti apa silakan. Yang penting dalam pengisian tugas disesuaikan dengan instruksi yang diminta ya Kak ya. Terima kasih Kak Hadi Putra. Oke, lanjut. Selanjutnya tadi Kak Nuryadi. Silakan Kak Nuryadi. Stop share. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sana mak sana. Sudah terlihat lah Kak? Sudah Kak terlihat? Hah? Nggih. Oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Kak. Untuk refleksi yang saya tampilkan pada hari ini yaitu refleksi 1.3 di 3 yaitu pembelajaran berdiferensiasi. Oh lain ini nah, ntar loh. Ya. Ini modelnya model apa Kak ini nggak ada materi yang ada fakta, feeling dan perasaannya. Ya. Jadi Pian pakai yang ini Kak. Pian pakai yang segitiga ini Kak. Ya, segitiga perasaan. Yang pertama pakai di LMS boleh. Ya, Karena ya. ada di refleksi selain yang tampilkan di ada 2 yang kita pelajari secara biasa, di LMS juga ada beberapa tambahan penulisan refleksi. Silakan. Ya. Fakta pembelajaran mode 1.3 ini yaitu tentang pembelajaran berdiferensiasi ini bukan diferensiasi, nah salah penulisannya, ulun mohon maaf.
yakni metode pembelajaran yang berpusat pada murid atau peserta didik yang memperhatikan kebutuhan belajar murid berdasarkan karakter, minat, bakat, dan kodrat alam dan zaman masing-masing individu peserta didiknya. Kemudian feeling, perasaan. Alhamdulillah saya bersyukur dan senang sekali dalam model ini saya mendapatkan pengetahuan tentang apa itu pembelajaran berdiferensiasi. Dalam pembelajaran PJOK membuka wawasan saya tentang bagaimana mengajar atau dalam proses belajar mengajar yang berpusat pada murid atau peserta didik. Kemudian feeling, findings atau pembelajaran yang saya lakukan nantinya yang saya dapat ini yang saya akan memperhatikan kebutuhan belajar murid sebelum memberikan materi pembelajaran dengan cara melakukan asesmen awal, baik itu dengan cara melakukan tes kebugaran pada masing-masing peserta didik dan juga dengan cara melihat minat siswa dengan cara visual, audio, ataupun kinestika sehingga nantinya pembelajaran PJOK bisa lebih mengena ke peserta didik sesuai dengan kebutuhannya masing-masing. Tindak lanjut. Untuk tindak lanjut, ya, setelah saya mempelajari model ini, saya nantinya akan melakukan proses belajar mengajar PJOK di sekolah saya, selalu memperhatikan kebutuhan belajar murid sesuai dengan bakat kemampuan masing-masing murid atau pembelajaran yang berpusat pada murid. Demikian Kakak dari refleksi dari Ulun contoh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Kak Nuryadi sudah berbagi refleksi yang dilakukan. Oke, selanjutnya silakan. Setelah Kak Riyadi tadi siapa? Kak Andi Atma ya? Atau Kak Angel? Angel jangan dulu, Mbak. Oh, Kak Angel. Silakan Kak Angel. Wah, culas Bapak Dena. Dulu deh. Iya, mudahan ampun ulun ka Bapak Ibu lah. Izin, apakah kelihatan Bapak Ibu, kakak-kakak? Iya. Sebelumnya ulun kan kemarin ulun terkendala waktu login, jadi setengah dari pembelajaran ulun hampir tertinggal. Jadi mungkin ampun ulun agak lebih panjang penjelasannya. Jadi ulun menjawabnya pertanyaannya berdasarkan referensi dari sini, kakak. Guys, yang pertama sebelum membaca modul student centered learning, saya hanya berfokus pada pembelajaran peserta didik yang disukai atau disenangi, di mana fokus penilaian pada keterampilan dan kerjasama peserta didik dalam pembelajaran. Namun ternyata hal tersebut tidak cukup. Setelah membaca dan belajar melalui modul pembelajaran berdiferensiasi ini, tidak hanya penting untuk menciptakan pengalaman belajar yang adil bagi semua peserta didik, tetapi juga sebagai cara untuk meningkatkan motivasi dan keterlibatan peserta didik. Saya sebagai guru PJOK hendaknya mempertimbangkan karakteristik peserta didik dalam penyusunan program pembelajaran dan juga dapat memberikan kesempatan bagi peserta didik untuk mengembangkan keterampilan dengan menawarkan kegiatan tidak hanya individu tetapi tim dan juga tantangan bagi kebugaran peserta didik tersebut. Sebagai guru PJOK, saya juga perlu menyadari berbagai tahap perkembangan karakteristik peserta didik sehingga dapat merancang kegiatan yang sesuai dengan usia dan kemampuan mereka. Hal ini akan membantu peserta didik mengembangkan keterampilan fisik, sosial, emosional, dan mental mereka di lingkungan yang aman dan menyenangkan. Dari hasil belajar ulun melewati modul ini ada 4 karakteristik yang ulun pahami dalam menyusun program pembelajaran berdiferensiasi kepada peserta didik. Yang pertama itu ada karakteristik jasmani peserta didik, kemudian karakteristik sosial peserta didik,
yang ketiga karakteristik emosional peserta didik, dan yang keempat karakteristik mental dari peserta didik. Menurut Ulun, dengan memahami keempat karakteristik tersebut, sehingga minat dan diharapkan dapat menciptakan pengalaman belajar yang menarik, relevan, dan membantu peserta didik mengembangkan potensi mereka secara optimal dalam pembelajaran pijok. Guru dapat memahami kembali dan mempertimbangkan berbagai karakteristik peserta didik untuk merancang bahan ajar, materi pembelajaran, cara pengajaran, dan evaluasinya sesuai dengan perkembangan karakteristik jasmaniah, emosional, mental, dan sosial peserta didik. Perkembangan karakteristik jasmani, sosial, emosional, dan mental ini dapat mendorong dasar atau minat untuk melakukan atau mencapai sesuatu. Dengan belajar modul ini, saya juga mendapat pengetahuan baru. Pembelajaran berdiferensiasi harus berfokus pada peran aktif peserta didik dalam proses belajar, bukan hanya sekedar menerima informasi dari guru. Pembelajaran dapat diterapkan tidak hanya dalam hal konten dan tugas, tapi juga dalam cara siswa menunjukkan hasil belajar mereka, seperti melalui proyek kelompok, demonstrasi, atau laporan tertulis, tergantung pada preferensi dan kekuatan masing-masing peserta didik. Nah, kemudian melalui modul ini juga saya menjadi dapat inspirasi untuk menciptakan pengalaman belajar yang lebih personal, inklusif, dan bermakna bagi setiap siswa dengan memberikan pilihan dan menyesuaikan kesulitan aktivitas serta melibatkan siswa dalam refleksi diri sehingga pembelajaran pijok bisa menjadi lebih menarik. Harapannya dapat memberikan kesempatan kepada siswa atau peserta didik untuk memilih aktivitas fisik sesuai dan minat, kemampuan, dan gaya belajar mereka. Ya kakak, mungkin itu saja dari Ulun. Ulun bacakan seberataan kayaknya kepanjangan. Oke, silakan. Baik, terima kasih Kak Angel sudah berbagi refleksi yang dibuat. Terima kasih sekali lagi. Lanjut ke Kak Andi Atma. Silakan Kak Andi Atma. Oke, siap Kak. Izin berbagi. Oke, silakan. Nah, berbagi ini yang mana ya? Yang tanda kotak ada panahnya Kak, di tengah para emot. Present now. Oke. Di situ. Habis itu klik mana yang file yang pian buka, yang pian bagi. Ya. Presentasi now Pak, terus pian klik window. Oh ya, window. Oh ya. Bisa Kak? Kelihatan lah, Kak. Ya. Wah. Oke. Ini untuk refleksi yang 1.1 Kak. Soalnya Ya, yang kedua ini untuk refleksinya menggunakan framework Gibbs karena lebih rinci kayaknya. Jadi untuk deskripsinya ini ambil dari awal pertemuan sampai terakhir kita yang 1.1 terakhir. Ya. Jadi untuk deskripsinya itu kita mempelajari bagaimana pembelajaran PJOK yang baik dan benar, kemudian kegiatan itu dimulai hari Senin sampai sekarang, dan kegiatan itu melibatkan kita sebagai
peserta didik, kemudian ada fasilitator dan sebagai guru atau teacher, dan kakak BGP sebagai administrator. Kemudian di situ kita saling berbagi ilmu, saling bertukar pikiran, dan sama-sama belajar untuk mengembangkan kompetensi kita terutama dalam bidang PJOK. Hasilnya, kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat untuk kegiatan kita sebagai guru PJOK dalam upaya melaksanakan dan mencapai tujuan bersama dalam pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan. Okay. Kemudian untuk perasaannya, dalam kegiatan itu kita senang dan bersemangat. Kemudian kita berpikir ternyata kita memiliki banyak kekurangan dalam segala hal. Dan kita berpikir untuk memanfaatkan segala yang kebaikan yang kita peroleh dari kegiatan ini. Okay. Kemudian ketika kita melakukan kegiatan, kita meyakini tentang tujuan dari kegiatan yang mana kita yakin kegiatan tersebut jika tujuan tercapai maka akan terlahir kembali kita sebagai pribadi yang lebih baik dalam mewujudkan tujuan bersama, khususnya dalam PJOK. Dan kemudian kita melihat teman-teman karena berasal dari PJOK yang sama itu memiliki tujuan yang sama juga. Kemudian ini lewat aja. Evaluasinya. Nah, hasil positif yang kita dapat itu adalah kita mengetahui bagaimana pembelajaran yang baik dan benar dengan berpusat pada peserta didik dan pembelajaran yang bermakna untuk kehidupan sehari-hari peserta didik. Kemudian kita tahu apakah dan bagaimana cara membuat refleksi dengan cara-caranya yang baik dan benar. Kemudian hal baiknya dari itu adalah kita mendapat pengetahuan dan pengalaman baru untuk memperbaiki diri kita dalam beraktivitas. Kemudian hal-hal yang buruk dari situ mungkin kita tidak mengikuti dengan secara maksimal dalam kegiatan tersebut dengan keterbatasan kemampuan kita dalam penyerapan dan pemanfaatan waktu kegiatan. Kemudian kita sadar untuk menjadi lebih baik setelah melaksanakan kegiatan tersebut sudah berjalan dengan baik, akan tetapi aksi dari kesadaran tersebut belum terlaksana dengan baik, itu karena kekurangan kita evaluasinya. Kemudian kontribusi baik kita adalah kita sudah mengikuti kegiatan sebaik mungkin dan semaksimal mungkin yang kita bisa, tentunya dengan keterbatasan pengetahuan dan kemampuan yang kita miliki. Kemudian hal buruknya, kemampuan yang kita miliki masih belum cukup untuk memaksimalkan pengaplikasian dan pemanfaatan dari kegiatan yang dilakukan. Lanjut ke analisis. Analisis ini adalah pembelajaran berjalan baik karena ada fasilitator membimbing dengan baik dan kita peserta didik sudah mengikuti dengan bersungguh-sungguh dan semangat untuk menjadi lebih baik. Akan tetapi kadang ada berjalan dengan buruk jika materi yang disampaikan tidak bisa kita tangkap karena kemampuan kita yang kurang atau terkendala jaringan atau suasana yang kurang mendukung. Kemudian yang kita pahami dari situ adalah jika kita memberikan yang terbaik, maka kita akan mendapatkan yang terbaik pula karena usaha tidak pernah mengkhianati hasil. Lanjut lagi ke kesimpulan. Kesimpulan dari kegiatan kita mulai awal sampai 1 titik D. Saya sadar bahwa pembelajaran PJOK yang sesungguhnya adalah pelajaran yang berpusat pada peserta didik dan pelajaran yang didapatkannya tidak hanya berguna pada bidang olahraga, tetapi juga pada kegiatan sehari-harinya. Kemudian untuk mencapai itu, maka kegiatan yang kita lakukan perlu adanya diakhiri dengan reflektif atau refleksi, sehingga kegiatan yang kita lakukan akan terus berkembang menjadi lebih baik. Kemudian yang kesimpulan berikutnya adalah kita bagaimana merancang kegiatan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik, pembelajaran yang bermakna, kemudian bagaimana cara merefleksi setiap kegiatan yang telah kita lakukan.
Kemudian terakhir itu adalah rencana tindak lanjut. Nah, untuk itu secara khusus saya dapat menggunakan pengetahuan atau keterampilan yang baru ini dalam kegiatan pembelajaran PJOK secara umum dapat digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian saya bisa menyesuaikan pengetahuan yang saya dapat dari kegiatan ini secara perlahan karena suatu keterampilan merupakan hasil dari kegiatan yang dilakukan berulang dan bertahap. Dan untuk meningkatkan pengetahuan tersebut, saya akan merefleksinya dan terus mengembangkan kegiatan dan kemampuan saya. Dan terakhir, jika hal sama yang terjadi kegiatan ini, maka misalnya ada kegiatan lagi serupa seperti ini, maka dari yang saya lakukan sebelumnya, saya akan meningkatkan yang sudah baik dan menambah yang kurang dan menghilangkan yang kurang baik. Oke. Mungkin itu saja Kak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Andi Atma sudah berbagi. Oke, izin kakak-kakak mungkin tidak cukup semuanya untuk berbagi, setidaknya sudah mengetahui ya bentuk refleksi apa yang kita lakukan. Oke, sepertinya ulun cut dulu untuk yang lain, nanti kita berbagi pada lain waktu. Izin untuk berbagi kegiatan kita selanjutnya di PowerPoint ya Kak ya. Oke. Nah, kita masuk pada tahap sini ya. Oke, kita tadi sudah berbagi kegiatan refleksi, yaitu tentang analisis tulisan refleksi. Nah, kakak-kakak sudah melihat kan dari sebagian refleksi yang dibuat oleh kakak-kakak yang lain, artinya sudah ada kelihatan nih, baik itu bentuk yang menggunakan gips lebih rinci, ataupun yang board yang biasa yang hanya menggunakan what, so what, dan no what. Nah, terkait tentang penulisan refleksi tadi itu ulun serahkan ke Pian, mau nyamannya yang bentuknya seperti apa, mau yang secara detail atau hanya sebatas penjelasan lanjut dan kembali terakhir adalah tindak lanjut yang akan dilaksanakan. Oke, izin kakak-kakak kita hari ini akan berbagi sedikit tentang kegiatan refleksi. Silahkan nanti kakak tulis di Google Doc yang ulun bagi. Silahkan untuk menulis apa yang menurut kakak yang sudah dilakukan pada kegiatan hari ini. Izin berbagi dulu ya Kak ya, nih ada. Nah, selanjutnya ini gunakan pertanyaan berikut untuk menganalisis bagaimana saya menulis refleksi selama mengikuti pembelajaran mulai dari modul 1.1 hingga modul 1.3. Kapan biasanya saya menulis refleksi, kapan saja saya tulis, apa saja yang saya tulis. Kemudian berikutnya bagaimana perasaan saya selama saya menulis refleksi, apa yang muncul di pikiran setiap kali saya harus memulai menulis refleksi. Dan selanjutnya hal apa saja yang menurut saya yang menjadi lebih baik berkaitan dengan penulisan refleksi, hal apa yang masih menjadi tantangan. Bagaimana saya menggunakan rubrik penulisan refleksi selama ini, seperti apa tulisan refleksi jika dinilai secara mandiri menggunakan rubrik yang ada. Kemudian yang terakhir, bagaimana seharusnya saya bisa menulis refleksi dengan lebih baik, keterampilan apa lagi yang saya butuhkan untuk bisa menulis refleksi dengan lebih tajam dan mendalam ke diri saya. Dan yang terakhir, apa yang bisa saya lakukan untuk memastikan bahwa saya menjadi guru PJOK yang reflektif, siapa yang bisa membantu saya. Nah, ini nanti pertanyaan ini akan kakak buat dalam suatu refleksi. Nah, ini ada Jambot, ini izin sebelum masuk ke Figma, sebelumnya nanti kita menggunakan Figma ya Kak ya. Nah, untuk beberapa penulisan kegiatan nanti secara ringkatnya kita akan menulis belajar di Figma. Tapi sebelum masuk ke Figma, kakak-kakak apakah sudah pernah login di Figma? Belum Kak. Belum Kak. Oke, kalau belum, silakan nanti kakak masuk di Chrome, kemudian cari Figma. Nah, ini cari Figma, huruf F, I, G, ini Figma ya Kak ya. Nih, ini Figma. Kemudian nanti kakak login, baru nanti setelah itu bisa menggunakan Figma. Silakan nanti kakak login menggunakan ID belajar. Nah, nanti kita kalau dulu penggunaan komentar-komentar itu bisa menggunakan Jambot, tetapi Jambot sekarang sudah dihapus diganti dengan penggunaan Figma.
Nah, Figma ini seperti sticky notes itu bisa kita gunakan dalam penulisan komentar-komentar kecil ataupun pesan-pesan baru yang akan kita bagi ke teman-teman kita. Kalau dulu penggunaannya kita di Jamboard, tapi sekarang Jamboard sudah ditutup oleh Google dan dialihkan ke penulisannya ke Figma. Nah, karena kakak-kakak belum ada yang join, belum ada yang login ke Figma, berarti nanti kita sesi berikutnya nanti kita akan menggunakan Figma ya. Untuk saat ini kita tidak menggunakan Figma dulu. Kita menulisnya silahkan di Word saja atau di nanti linknya ulun bagi ada di grup. Izin, ada satu pertanyaan saja, silakan nanti kakak isi. Izin ya, ini tadi ada berbagi di grup PKG. Izin bentar. Nah, ini tadi. Ini tadi ada ulun tadi sudah ada membuka Google Doc. Silahkan kakak isi satu pertanyaan terkait tentang satu pertanyaan yang ada di sematkan di PowerPoint. Nah, ini silahkan kakak buka Google Doc-nya. Boleh isi apa saja yang menurut kakak. Satu saja pertanyaan yang nanti akan kita cermati sama-sama. Oke, apakah sudah terlihat? Sudah bisa dibuka kakak-kakak? Nah, bagaimana saya menulis refleksi selama mengikuti pembelajaran modul dari 1.1 hingga 1.3? Kapan biasanya saya menulis refleksi? Apa saja yang saya tulis? Silakan kakak, nih Kak Andiatma sudah masuk. Silakan sematkan nama ya kak ya. Nah, silakan sematkan nama. Nanti setelah selesai menulis, silakan tulis nama di bawahnya. Karena Google Doc ini satu-satu ya. Jadi silakan, ini wilayah saya, silahkan tulis karena aman. Ya, tapi nggak usah dihapus. Sepertinya ada yang hapus ya. Iya, silahkan tulis masing-masing. Oke, Kak Andiatma sudah bergabung, Kak Iren, Kak Haryadi Putra. Silahkan menuliskan satu pertanyaan yang ada di dalam Google Doc ulun. Nanti kita baca sama-sama. Muhammad siapa ini? Muhammad Nuryadi. Oke, silahkan. Oke. Masukkan lagi ke pertanyaannya hapus kalau ada yang hapus. Oke, kalau ada yang hapus. menghapus ulun kopikan, boleh. Siap. Oke, izin. Salah ya. Bentar. Bentar. Nah, apakah terlihat atau kekecilan ya? Oh ya, bagaimana menulis refleksi selama? Terlihat Kak? Bagaimana saya menulis refleksi selama mengikuti pembelajaran mulai dari 1.1 hingga 1.3? Kapan biasanya saya menulis refleksi dan apa saja yang saya tulis?
Nanti kegiatannya hampir sama seperti ini ya Kak ya, kalau kita penggunaan Figma. Tapi sedangkan yang lebih dari kuliah kada dapat info ini aja kayak itu kalau kan dinas nih mungkin ada yang mau tes ya emang boleh di Izin stop share, berbagi yang ini ya. Nah, oke, di layar apakah terlihat? Kakak sudah sebagian menulisnya. Oke, silahkan. Aduh. Pon. Ya ampun, artinya hijau ini dibuka di kategori mah nih. Main cup. Cup. Adik. Main cup bos. Main cup. Golok. Oke, sudah mengisi semua? Oke, sambil kita baca ya Kak ya, walaupun tidak mengisi semua. Ini punyanya Kak Sri Maulinda. Saya menulis refleksi setelah selesai pembelajaran. Apabila ada yang belum saya pahami, saya akan bertanya kepada teman.
Kemudian Kak Haryadi Putra, saya menulis refleksi menggunakan model Gibbs. Biasanya saya menulis setelah selesai pembelajaran tatap maya. Yang saya tulis mulai dari deskripsi sampai rencana tindak lanjut. Berarti kakak sering menggunakan Gibbs ya kak ya? Oke, kalau Kak Andi Atma Ansari, saya menulis refleksi biasanya menggunakan model yang sudah di-share teman, sehingga lebih mudah untuk ATM. ATM itu apa kak? Karena kegiatan yang dilakukan sama saja. Jika ada. Tentu sebelum ini saya sudah menyiapkan bahan untuk refleksi, baik itu dalam bentuk tulisan atau dalam bentuk pikiran. ATM itu apa ya Kak Andi? Biasanya saya mikirkan untuk membuat refleksi setelah selesai kegiatan dan menulisnya setelah matang. ATM Kak, amati, tiru, dan modifikasi. Oh iya gitu ya. Wah saya kurang paham nih kalau singkatan-singkatan. Oke. Biasanya saya memikirkan untuk membuat refleksi setelah selesai kegiatan dan menulisnya setelah matang. Maksudnya matang itu kalau sudah fix ya, gitu ya? Sudah fix dan ada kesempatan. Oke. Kak Erin Angel, pertama saya menentukan materi atau topik refleksi, kemudian menentukan framework pembuatan refleksi yang akan saya buat, dan yang menurut saya paling mudah dimengerti adalah framework model Gibbs. Saya membuat atau menulis refleksi setelah selesai pembelajaran tatap maya yang diberikan fasilitator. Kalau menurutnya Kak Mas Nari, saya menulis refleksi selama mengikuti modul 1.1 hingga 1.3, yaitu dengan menyimak dari penjelasan yang disampaikan Kak fasilitator dan juga mempelajari modul-modul yang ada di LMS. Adapun untuk kapan saya biasanya menulisnya, dari hasil pertemuan tatap maya, bahan saya kumpulkan dijadikan catatan kecil ditambah dengan mencari bahan referensi lainnya atau dijadikan refleksi setelahnya. Oke. Apa saja yang saya tulis, yaitu refleksi pembelajaran yang bersangkutan langsung dengan yang terjadi di lingkungan kerja saya. Iya benar. Disangkutkan atau dikaitkan dengan refleksi kegiatan yang ada di sekolah kakak ya kak ya. Kalau menurut Kak Nuryadi, saya menulis refleksi selama mengikuti pembelajaran ini dengan membaca dulu petunjuk yang ada di LMS atau modul. Waktunya saya menulis refleksi ini beberapa hari setelah pembelajaran atau Jumet dilaksanakan. Saya menulisnya mulai dari fakta yang didapat, lalu perasaan yang saya mulai kok kembali ya, bentar. Dari fakta yang dapatlah perasaan yang saya sudah pelajari, kemudian rencana tindak lanjut berikutnya. Kalau menurut Kak Siti Rizky, saya menulis refleksi setelah selesai kegiatan dengan cara mencari referensi. Kalau menurut Kak Rauda, saya menulis refleksi selama mengikuti pembelajaran ini dengan melihat modul yang ada di LMS dan melihat TikTok sebagai referensi dalam penulisan refleksi. Biasanya saya mengisi refleksi tengah malam, apa saja yang saya tulis masih dijalankan. Oke. Baik kakak-kakak. Sepertinya sudah paham ya, artinya tentang penulisan refleksi, bagaimana cara menulisnya, baik itu mencari referensi di luar, ataupun dengan ada yang sudah modul catatan singkat atau ringkasan materi yang ada di LMS, dan atau juga dengan referensi-referensi lain seperti Kak Rauda tadi, mencari contoh-contoh di TikTok, ataupun sebenarnya banyak ya Kak ya, referensi contoh ini, baik seperti di Google ataupun yang lainnya. Hanya saja silakan kakak kaitkan dengan instruksi yang ada di LMS atau terkait tentang panduan-panduan yang sudah ada di dalam LMS. Oke, ulun stop share yang ini, kita lanjut ke yang sini, sudah lewat beberapa menit ya kak ya. Oke, izin kita selesaikan. Nah baik kakak, terkait tadi penulisan refleksi, nanti kita di sesi berikutnya kita akan menggunakan Figma ya. Silahkan kakak login di Figma, nanti kita akan belajar sama-sama, berkomentar satu sama lain di Figma. Oke, nah ini tadi sudah mulai berbagi refleksi, kakak-kakak sudah menuliskan refleksi di Google Doc yang ulun bagikan. Artinya kakak-kakak sudah bisa memulai bagaimana sih caranya menulis refleksi itu, atau dari mana saya harus memulai refleksi itu. Dari pertanyaan-pertanyaan pematik tersebut nantinya akan menjadi suatu kesimpulan dan akhirnya adalah ditindaklanjut atau RTL yang akan kakak buat. Selanjutnya, pada akhir sesi ini kakak-kakak memahami konsep dan pentingnya melakukan refleksi dan hubungannya dengan keberpihakan pada murid. Kemudian yang kedua adalah mengimplementasikan penulisan refleksi menggunakan model refleksi yang ada. Nah, nantinya tentu diharapkan setelah kakak mengikuti kegiatan atau menulis refleksi ini,
kakak-kakak tidak hanya sebatas memenuhi tugas penulisan refleksi di LMS, akan tetapi juga dalam penulisan refleksi kakak bisa menjadikan suatu pembiasaan kakak untuk nantinya dilakukan setelah selesai sesi pembelajaran atau proses pembelajaran yang kakak lakukan di sekolah. Nah, tentu diharapkan kegiatan refleksi ini akan menjadi suatu kebiasaan baru kakak ya Kak ya, dalam kegiatan selesai proses yang kakak lakukan. Baik itu kegiatan proses pembelajaran ataupun refleksi tindak lanjut, refleksi kegiatan-kegiatan yang lain, baik misalnya setelah mengikuti PKG atau setelah kegiatan BIMTEK lainnya. Untuk apa kakak melakukan refleksi? Itu tadi, refleksi bisa kakak lakukan untuk menjadi penilaian diri kakak sendiri, atau juga nanti akan membuat suatu langkah ke depan, kakak-kakak bisa menentukan langkah apa yang akan dilakukan setelah mengikuti kegiatan tersebut. Nah, oke. Sepertinya kita sudah selesai ya Kak ya. Artinya dalam kegiatan ini kita hanya merefleksi kegiatan yang sudah kakak lakukan, dan tentunya harapannya sekali lagi ulangi, kegiatan refleksi ini bisa nanti kakak terapkan setelah selesai proses pembelajaran yang kakak lakukan, baik nantinya mendapatkan umpan balik dari peserta didik ataupun umpan balik dari rekan sejawat. Dan tentunya refleksi ini juga akan menjadi penilaian diri kakak sendiri dalam proses perbaikan pembelajaran yang sudah kakak lakukan. Oke, dan yang terakhir adalah terima kasih sudah melakukan kegiatan sesi tatap maya hari ini. Dan waktunya sudah selesai, kita sudah lewat ya Kak ya, sudah lewat 7 menit dalam kegiatan sesi ini. Terakhir, ingin mengingatkan dalam kegiatan LMS ada beberapa kakak-kakak yang belum memenuhi tugasnya. Mohon izin untuk menyelesaikan tugasnya, baik itu dari tugas 1.1 refleksi, kemudian pengisian survei, kemudian pengisian pertanyaan-pertanyaan yang menyangkut dengan kegiatan yang ada. Silakan kakak mengisinya walaupun nanti tulisannya LED tapi tetap ulun terima, dan insya Allah itu akan ulun nilai, setidaknya kakak-kakak bisa memenuhi tugas tersebut. Jika ada yang terkendala dalam pengisian tugas, silahkan bertanya wapri saya boleh, atau silahkan koordinasi dengan teman yang lainnya, silahkan. Nah, setidaknya setelah selesai ini, kakak nanti akan menuliskan refleksi terkait modul titik 1 sampai modul titik 3 ya Kak ya, seperti yang saya lempar pertanyaan pematik tadi. Oke, untuk sampai sesi sini ada yang mau ditanyakan terkait nanti penulisan refleksi 1.1 sampai 1.3 terkait tentang paradigma pembelajaran diri PJOK, kemudian pemetaan aset pembelajaran, dan yang terakhir adalah pembelajaran yang berpihak pada murid atau berdiferensiasi. Oke, sesi tanya jawab, silakan ada yang mau bertanya? Oke, ada yang mau ditanyakan kakak-kakak? Tidak ada ya? Kak Ketua ada yang mau ditanyakan? Oh, Kak Ketua. Oh, Kak Iren, silakan. Kak Nuryadi atau Kak Iren Angel dulu nih. Iya, silakan. Monggo. Ya, Erin Angel dulu. Ibu Angel dulu. Kada apa-apa Pak. Pian aja dahulu, pian berdahulu angkat tangan. Oke, silakan. Oke, karena tadi kita sudah mulai sesi tanya. Izin Kak bertanya Kak. Izin bertanya. Silakan. Itu ada di LMS Kak yang tugas yang kita refleksi mulai dari 1.2 sampai 1.3. Kakak disuruh menulis refleksi saja Kak? Ada. Bentar, buka lah. Ada Kak di LMS? Di bagian yang setelah 1.D berdiferensiasi kalau nggak salah. Iya, ada di modul Jen. Berarti kalau dia berarti tugasnya di LMS ya Kak? Iya Kak Inggi, silakan Kakak buka LMS-nya. Setelah ini ada, bentar ulun bukakan. Kita berada di 1.D. Bukan 1 tadi mana ya nih? Nah, ini 1.1C. Nah, di sini Kak nih ada framework refleksi 1.1D2, refleksi framework dan model-model refleksi. Nah, silahkan Kakak tulis. Ini sudah ada 8 nih yang mengisi. Ada sudah 8. Bentar, ini hari ini ya. 1.2, 1.3 kuatkan berdiferensiasi. Nah, ini Kak.
Di refleksi 1.1 sebelum isu sosial. Nah. Oke. Yang kemarin sudah. Yang sudah pian isi di 1.1 ada kan, Kak? Sudah terbaca? Apakah sudah bisa terbaca, Kak? Ini di refleksi 1.1 kemarin sudah Kakak isi ini. Berarti ngisinya di sana kah? Di bagian mana, Bu? Pak. Oh, ini. Di bagian LMS, Kak. Tapi Di untuk LMS-nya. yang refleksi yang kemarin ini sudah Kakak isi, yang 1.3 tadi itu hanya sebatas pengulangan refleksi di kegiatan kita, Kak. Oh iya. Ya, oke. Berarti di LMS setelah yang berdifferensiasi tadi lah. Untuk yang ketiganya, yang refleksi yang tiga modul ini tadi. Mulai dari titik 1 itu. Sampai 1. Bentar, coba lihat ya. Sepertinya kalau di LMS, Kak, untuk yang titik 3 itu tidak ada permintaan. Itu tadi hanya sebatas pertanyaan yang ulun lemparkan untuk kakak-kakak merefleksi kegiatan kita dari 1.1 sampai 1.3. Ngisinya di LMS juga, Pak. Ngisi, tapi untuk yang pengisian yang pertanyaan ulun sebutkan tadi itu tidak ada, Kak. Oh. Ya, Iya. Kakak hanya mengisi di Google Doc yang ulun sematkan tadi. Oh iya, siap. Oke. Untuk hari ini kita tidak ada tugas, hanya berikutnya nanti ada beberapa panduan. Kita masuk nanti di 1.4 isu-isu sosial. Silahkan kakak kerjakan mulai dari pendahuluan bukanya, kemudian pengantar, elaborasi, kuatkan pemahaman, sampai elaborasi, dan yang terakhir nanti kita akan masuk pada kuatkan pemahaman. Nah, itu ada banyak ya Kak kegiatannya ya. Silakan nanti kakak berpartisipasinya ada 3, dikuatkan pemahaman partisipasi peserta didik disabilitas, kemudian yang awalnya itu ada eksklusivitas pendidikan jasmani dalam dominasi wacana olahraga, dan yang terakhir di adil gender, dikuatkan pemahaman di adil gender untuk sesi nanti 1.4 isu-isu sosial ya Kak ya. Oke, sampai sini. Lanjut, Kak Angel, ada yang mau ditanyakan? Oke, sebenarnya hampir kurang lebih pertanyaan dengan pertanyaan Pak Yadi tadi menggawinya di mana kayak gitu. Oke. Izin mengingatkan sekali lagi untuk refleksi hari ini tidak ada ya Kak ya, sudah Kakak kerjakan. Nah, selebihnya yang belum mengerjakan mohon untuk segera menyelesaikan tugasnya di LMS. Yang ulun sematkan tadi pertanyaan itu hanya sebatas pernyataan pertanyaan yang ulun lemparkan untuk Kakak isi di Google Doc yang sudah ulun bagi tadi. Nah, itu hanya sebatas pengulangan ya Kak ya. Selebihnya kita adalah menganalisis tentang refleksi yang sudah Kakak lakukan atau penulisan refleksi yang sudah Kakak lakukan pada tahap pengiriman tugas di LMS. Oke, ada lagi? Setelah Kak Nuryadi dan Kak Angel, ada yang mau ditanyakan lagi? Oke, kalau tidak ada cukup ya. Oke, baik. Izin untuk itu sesi ini. Oh ya, silakan Kak Mas Nari. Oke, terima kasih Kakak. Oke. Ini usul aja Bang Kakak lah. Apa arahnya? Kita kan tatap maya nih kayaknya pembahasannya itu pekerjaannya itu ada duditnya kan tanggal 20. Iya, ada. Kemudian pembahasannya kan kita baru sekarang. Jadi istilahnya itu mengerjakan dulu baru direfleksi. Iya, Kayak umpamanya kita rubah kayak itu nah yang anunya kita dahulukan kayak Pak Kakak. Itu kan istilahnya tuh kan kayak semalam tuh tanggal 20 kan terakhir kayaknya tuh ada duditnya tuh. Ada duditnya Kak di TLMS nggih. Kemudian kita tetap mayanya hari ini. Berarti kan itu mengerjakan dulu. Iya, refleksi Kak. Iya, memang benar. Jadi kadang kurang mengerti juga kayak anunya. Oh, begini Kak, sedikit ulun menjelaskan tentang LMS karena sebenarnya
untuk kegiatan ini kan diharapkan Kakak belajar mandiri, Kak. Oh ya, oke. Siap. Jadi silahkan Kakak membuka-buka materi yang ada di LMS, kemudian secara lanjutnya jika memang belum dipahami bisa konfirmasi ke Ulun, karena nanti selanjutnya baru kita akan membahas tentang materi yang sudah Kakak pelajari di LMS. Nah, begitu Kak sebenarnya runtutan jadwal pembelajarnya. Jadi Kakak-kakak diharapkan belajar mandiri dulu, buka LMS dulu, kemudian buka-buka materi pendahuluan kegiatan berpartisipasi, baru secara luasnya nanti kita akan bahas secara berdiskusi sama-sama Kak. Oke, Sebenarnya siap. kegiatan ini kita tidak hanya sebatas belajar bersama, tapi kita juga berdiskusi dan menelaah apa yang sudah Kakak pelajari, baru nanti kita satukan pendapat dalam kesimpulan akhir pembelajaran Kakak-kakak. Seperti itu. Iya. Nggih. Kalau nanti kita balik memang sebenarnya sih harusnya kita penjelasan dulu ya, Kak, ya. Iya. Penjelasan dulu kalau kayak kita sekolah tuh penjelasan dulu baru nanti kita baru belajar. Nah, akan tetapi dalam tahap LMS kita dituntut untuk belajar mandiri dulu karena dalam kurikulum Merdeka saat ini kita kembali ke sana ya, Kak, ya. Anak-anak itu dituntut untuk belajar, kita hampir sama kayak peserta didik. Jadi kita Iya. belajar referensi awal dulu, baru setelah nanti belajar, nanti kita akan sama-sama, oh ternyata pembelajaran ini bentuknya seperti ini loh, Kak. Nah, seperti itu, Kak. Cuman gini Kakak, itu kan ada Nggih. duditnya. Nggih. Kemudian dari segi penilaian dari Kakak fasilitator itu apakah ada mempengaruhi Kakak? Kalau untuk penilaian kan ada instruksi penulisan kegiatan, Kak. Jadi kan buat pian disuruh menulis sesuai instruksi yang ada di LMS. Misalnya nih, kalau contoh yang pertama yang terakhir ini, Kakak silakan buat refleksi mengenai kegiatan pembelajaran yang sudah Kakak lakukan. Nah, itu kan menurut Kakak sendiri. Jadi kalau untuk penurutan, itu nilainya berdasarkan komplit dan tidak komplit, Kak. Jadi sesuai instruksi yang ada di LMS. Nah, begitu, Kak. Iya. Ini kan kalau ada di grup tuh kan biasanya ada kawan yang bertakon, "Oh, tanggal ini kah ujar anunya?" Nah, Iya, jadi nggih. Makanya, Kak, nih di setiap LMS dari awal kan kalau kada salah dari awal-awal yang tatap maya kedua kalau nggak salah Kak Yadi ya. Kita ada membahas kemarin bahwa setiap dudetnya ada di dalam LMS kakak-kakak. Nah, dudetnya itu berbeda dengan dudet saya, Kak. Jadi misalnya dudetnya Kakak tanggal 20, di saya biasanya 2 atau 3 hari setelah itu. Karena nanti akan proses penilaian. Nah, oke, siap paham. Thank you. nggih, silakan, Kak. Kada kelihatan Kak di LMS tuh kada kelihatan duditnya. Kalau di ulun lihat lah di LMS ulun tuh kada kelihatan duditnya tanggal berapa. Ah, biasanya ada Yang Kak ada. izin. Izin ulun berbagi LMS ya, Kak ya. Nih, bentar. Ulun berbagi LMS. Mana LMS? Nah, ini. Izin Kak, kalau di LMS Ulun kelihatan pang anunya dudetnya Ada yang dudetnya, kayak Kak ya. Nggih, yang terakhir tuh tanggal 20 September 20. jam 23.59. 59. Ya, biasanya Nggih. seperti itu, Kak. Kita batas akhir pengerjaannya, misalnya hari ini tanggal berapa, waktunya pasti dibatas sebelum jam 00. Nggih. Nah, cuman biasanya duditnya itu agak berbeda 1 hari atau 2 hari berbedanya dengan ulun. Biasanya untuk pengerjaan di wadah pian itu pasti ada Kak duditnya. Kalau tidak ada berarti tanpa dudet. Nah, jadi biasanya kalau misalnya Kakak-kakak mengerjakannya batas akhirnya lewat, nanti belakang tugas Kakak itu ada bacaannya let. Artinya terlambat ya, Kak ya. Nah, tetapi di ulun walaupun terlambat masih bisa ulun nilai karena setidaknya ulun mengapresiasi tugas yang sudah Kakak kerjakan walaupun terlambat. Kayak begitu, Kak. Dan izin sekali lagi Kak Mas Nari untuk kegiatan ini memang sebenarnya harus disampaikan, tapi karena sistemnya di LMS, kita belajar mandiri dulu, baru nanti akan penyampaian. Setidaknya kalau ya ada yang kurang memahami, silakan wapri ulun atau misalnya di posisi mana yang pembelajaran yang harus dikerjakan. Nah, Oke, seperti yang siap kemarin Kakak. Siap, nggih? siap. Nggih, Siap, seperti paham, yang paham. kemarin ulun sampaikan, Kakak-kakak diharapkan untuk bisa belajar mandiri dulu ya, Kak, ya. Jadi sebelum masuk Zoom, silakan buka dulu pembelajarannya mulai dari pendahuluan, bisa bergabung di elaborasi, kemudian berpartisipasi di kegiatan elaborasi, pengisian diskusi saling bertautan komen, begitu ya, Kak, ya. Karena di dalam LMS itu ada ringkasan-ringkasan materi yang nantinya akan kita bahas
sebelum kegiatan jam tersebut. Nah, terkait tugas itu biasanya ada instruksi-instruksinya, Kak. Jadi seperti Kakak menuliskan refleksi atau misalnya Kakak pembuatan tugas-tugas yang lain. Nah, begitu. Oke, sebelum sampai ke LMS, izin Kakak-kakak apakah sudah membuat video pembelajaran? Karena nanti akan Kakak selesaikan di tanggal 8 ya, Kak ya. 8 Oktober. Jadi ini sisa berapa nih? Ini sudah tanggal 21, sisa 2 minggu lagi ya, Kak ya? Iya. Dan mengingatkan kembali untuk tugas, silakan nanti Kakak bikin modul ajar yang disesuaikan dengan kondisi keadaan sekolah Kakak. Mau modulnya apa, silahkan buat. Kemudian silahkan nanti melakukan praktek pembelajarnya sesuai modul yang sudah dibuat. Dan ulun mengingatkan kembali, diharapkan waktunya tidak lebih dari 30 menit ya, Kak ya. 5 menit pembuka, kemudian 20 menit inti, 5 menit lagi penutup. Oke. Ada yang mau ditanyakan lagi? Izin Kakak, satu Nggih. lagi. Untuk video pembelajaran itu harus tepat 30 menit atau bisa lebih sedikit atau kurang sedikit gitu, Kakak? Nih, kalau misalnya lebih paling tidak hanya 1 menit ya, Kak ya, karena nanti akan perhitungan. Kalau kurang diharapkan sih jangan sampai kurang. Oke, siap. Ya. Oke, jadi nih kita pakai times waktu nih. Oh, 5 menit ternyata saya harus pendahuluan. Oh, ternyata 20 menit saya harus cut. Kemudian Berarti untuk berarti harus ada jam tuh di depan tuh. Iya, benar Kak, iya. Karena nanti izin ya Kak ya, biar ulun buka. Untuk kegiatan ini nanti Kakak akan menelaah kembali video pembelajaran yang sudah Kakak lakukan. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan Kak? Cukup? Kak Nuryadi, ada yang mau ditanyakan lagi? Oke. Cukup? Oke, kalau cukup baik, izin untuk mengakhiri kegiatan hari ini. Mohon maaf tadi kita lupa berdoa ya Kak ya. Sebelum mengakhiri, silahkan Kakak salah satu untuk memimpin doa kita menutup kegiatan hari ini. Semoga apa yang kita laksanakan nantinya mendapatkan keberkahan dan dalam pengerjaan tugas diberikan kemudahan serta kelancaran. Silahkan Kak, salah satu untuk memimpin doa kegiatan hari ini. Ya Allah karim, alhamdulillah rabbil alamin, salatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Maulana Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Alhamdulillah rabbil alamin, wa iftahi bi rahmatillah dadama fi ilmillah, salatan wassalaman daimain bi idznillah wa ala alihi washabihi ajmain. Alhamdulillah ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam, walhamdulillah rabbil alamin, wa afu minkum. Wa minkum taqabbal ya karim. Terima kasih Kak hari ini sudah memimpin doa. Nggih, silakan kita open untuk sisi foto ya Kak ya. Nah, nggih, siap. 1, 2, 3. Oke, terima kasih kakak-kakak. Selamat siang dan izin untuk menghentikan rekaman. Nah, ini sudah dikirim. Oke, makasih. Sampai bertemu lagi di tatap maya berikutnya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mana nak?